Ya. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu apa? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada pada zat Allah, yang tidak ada permulaannya, yang tidak ada akhirnya. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sehingga karena sifat ma'ani ini merupakan sifat yang ada pada zat Allah, maka keluar dengan kata tersebut sifat salabiyah. Di mana sifat salabiyah itu adalah sifat yang menjadi sifat dengan ketidakadaannya, yaitu sifat-sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Idam, bako, mukhalafatul hawadisi, kiyamu, binafsihi, sampai ke wahdaniyat. Nah itu semuanya sifat salabiyah. Kenapa disebut sifat salabiyah? Karena jadi sifat dengan ketidakadaannya. Idam, tidak ada permulaannya. Bako, tidak ada akhirnya. Ia apa muhalafatul hawadisi, tidak ada serupanya. Qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Wahdaniyat, tidak ada bilangannya. Nah, jadi dari mulai kidam sampai wahdaniyat itu jadi sifat dengan ketidakadaannya. Sementara sifat ma'ani itu adalah sifat Allah yang ada pada zat Allah, sehingga ma'ani adalah sifat yang menjadi sifat karena keberadaannya. Ma'ani yang ada itu adalah yang ada. Jadi sifat yang ada. Yang termasuk kepada sifat ma'ani ada 7 sifat. Yang pertama kudrot, artinya berkuasa. Selanjutnya irodat, artinya berkehendak. Selanjutnya ilmu, artinya lanjut. Hayat, artinya hidup. Sama, artinya mendengar. Basor, artinya melihat. Kalam, artinya berfirman. Jadi 7 sifat ma'ani. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat kudrot. Kudrot artinya adalah berkuasa. Di mana sifat kudrot ini merupakan sifat yang ada pada zat Allah, yang tidak ada permulaannya, tidak pernah terputus, dan tidak akan pernah ada akhirnya. Kekuasaan Allah itu tidak ada permulaannya. Beda dengan makhluk. Kalau kita misalkan punya kuasa, maka kuasa makhluk itu ada awalnya. Di sini KM siapa? Di sini KM. Hah? Dari kapan jadi KM? Pas semester kan? Pas semester 1 jadi KM. Selamanya mau jadi KM? Wah, pasti ada akhirnya. Nah, kalau manusia diberikan amanah kekuasaan, maka itu tidak selamanya ada permulaannya, bahkan terkadang putus di tengah jalan gitu. Kemudian akan ada akhirnya. Nah, kalau Allah itu kudrot, berkuasa, kekuasaan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak putus-putus. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Nah, di sini sifat kudrat ini merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Wajib menurut akal. Artinya akal kita dapat memahami. Akal kita dapat mengerti tatkala Allah memiliki sifat kudrat. Sebaliknya, akal kita tidak bisa mengerti kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrat. Itu wajib dalam artian wajib secara akli, dapat dipahami oleh akal. Selanjutnya, sifat-sifat ma'ani
semuanya itu memiliki ta'aluk atau keterkaitan kecuali sifat hayat. Di mana ada 3 jenis ta'aluk. Yang pertama ada ta'aluk ibadah, yang kedua ada ta'aluk ta'diyah, yang ketiga ada ta'aluk taratub. Ibadah artinya adalah fungsi atau kegunaan. Ta'diyah artinya adalah sasaran atau tujuan. Sementara taratub artinya adalah tingkatan. Di sini yang sedang kita bahas adalah sifat kudrat. Apa kegunaan sifat kudrat bagi Allah? Nah, berarti ta'aluk ibadah kudrat itu apa? Ta'aluk ibadah kudrat itu ada 2. Yang pertama adalah ijad. Ijad itu artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, menjadi ada. Nah, itu namanya ijad. Merubah sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, yang mengadakan itu adalah Allah melalui sifat kudrat. Yang kedua adalah i'dam. Apa itu i'dam? I'dam itu mentiadakan. Kalau mentiadakan berarti merubah sesuatu yang tadinya menjadi tidak ada. Nah, jadi 2 fungsi sifat kudrat. 1 mengadakan, 2 mentiadakan. Mengadakan berarti sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi. Mentiadakan berarti sesuatu yang tadinya menjadi tidak ada. Sampai di sini dapat dipahami kegunaan dari kudrat itu. Yang kedua adalah ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Sasaran atau tujuan. Yang diadakan oleh Allah itu apa? Yang ditiadakan oleh Allah itu apa? Nah, di sini yang menjadi sasaran sifat kudrat itu adalah sesuatu yang mungkin adanya. Mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu adalah sesuatu yang dipahami oleh akal keberadaannya. Ayakna kahartos, teu ayakna oge kahartos. Mau ada atau tidak ada, akal dapat memahami. Itu namanya mungkinul wujud. Dan kudrat ini tidak menyasar kepada sesuatu yang sifatnya mustahilul wujud atau wajibul wujud. Maka karena kudrat ini tidak menyasar kepada sesuatu yang wajibul wujud, berarti dan Allah itu tidak menjadi sasaran kudrat Allah. Sifat-sifat Allah itu pun tidak menjadi sasaran dari kudrat Allah. Artinya keberadaan dan Allah, keberadaan sifat-sifat Allah itu bukan diadakan oleh sifat kudrat. Karena memang dan Allah dan sifat-sifat Allah keberadaannya itu tidak diadakan. Kenapa tidak diadakan? Karena tidak diawali dengan ketidakadaan. Karena mengadakan itu kan merubah sesuatu yang tidak ada menjadi sementara. Dan Allah apakah diawali dengan tidak ada? Tidak kan? Dan Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Sifat Allah pun tidak diawali dengan tidak ada. Karena baik dan Allah ataupun sifat Allah semuanya qadimatun. Itu tidak diawali dengan ketidak, maka tidak tersasar oleh sifat kudrat. Demikian juga sifat kudrat ini tidak menyasar kepada sesuatu yang mustahilul wujud. Mustahilul wujud itu apa maksudnya? Sesuatu yang oleh akal tidak dipahami. Sesuatu yang akal tidak mengerti kalau sesuatu itu ada. Contohnya, Allah misalkan menciptakan tandingan untuknya. Itu kan mustahil. Adanya tandingan untuk Allah itu mustahil. Maka Allah tidak menciptakan tandingan. Atau ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Memasukkan benda yang besar kepada benda yang kecil. Secara akal wajib
mustahil, jaiz. Dunia yang begini luas, dimasukkan ke dalam sebuah telur ayam. Cek akal, kahar itu. Nah, jadi itu tidak menjadi sasaran kudrat itu. Terus bagaimana dengan kisahnya Idris? Di mana tahu kisah Idris? Nabi Idris suatu saat sedang menjahit, karena penjahit pertama di dunia itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris keur menjahit, lamun ngajahit di depan panangan naon biasa? Jarum. Terus itu datang iblis bertanya, Idris, teknanya cenah kuring. Allah kawasa teu ngasupkeun alam dunia anu sakieu legana kana jero nog nu leutik. Cik lamun hidup ditanya kitu rek ngajawab kumaha. Allah kawasa teu ngasupkeun alam dunia anu sakieu legana kana jero nog nu leutik. Hah? Cek ya, ngasupkeun alam dunia kana jero nog nu leutik. Cek akal, wajib, mustahil, jaiz. Cek akal, mustahil. Kasasar teu ku kudrat Allah. Kakasar teu ku kudrat Allah. Kudrat Allah nyasarna kanu kumaha? Kanu mungkin, anu mustahil kasasar teu. Teu kasasar. Berarti Allah kawasa teu ngasupkeun anu gede, anu leutik. Bingung ya? Bingung kan? Ternyata jawaban Idris pada waktu itu, cek Idris, leuwih ti kitu ge Allah mah kawasa. Bari eta jarum teh ditojoskeun kana mata si iblis. Jos ditojoskeun kitu. Leuwih ti kitu ge Allah mah kawasa. Jos kana matana. Jadi iblis kecap. Sabab ditojos matana ku jarum ku Nabi Idris. Nah, dari kisah tersebut itu kemudian dijadikan kesimpulan oleh sebagian orang-orang. Berarti atuh lamun kitu mah kakawasaan Allah teh nyasar kana mustahil. Dan ngasupkeun alam dunia kana nu leutik teh mustahil, tapi cek itu kawasa. Jadi we cenah lamun kitu mah Allah teh kawasa nyiptakeun barang anu mustahil. Nah, ini perlu diluruskan. Maksud Idris mengatakan seperti itu, leuwih ti kitu ge Allah Maha Kawasa. Maksudnya bukan memasukkan benda yang besar kemudian langsung dimasukkan ke dalam yang kecil, bukan. Tetapi kawasa bagi Allah merubah telur seukuran dunia, kemudian dunia dimasukkan ke dalam telur. Mungkin kan cekakal? Mungkin. Atau merubah dunia sagede telur, telur diasupkeun kana jero telur. Mungkin kan cekakal? Gitu maksudnya. Jadi maksud Idris itu Allah itu berkuasa merubah ukuran dunia yang begitu besar seukuran telur dan dimasukkan ke dalam telur, atau merubah telur seukuran dunia kemudian dunia dimasukkan ke dalam telur. Allah kawasa. Buktinya Idris maksudnya seperti itu. Idris memberikan siksaan kepada si Iblis dengan cara ditojos matana. Da Iblis mah eta teh ngajak pertanyaan jebakan eta. Nah, Nabi Idris pinter teu kajebak gitu. Teu kajebak. Tojos ka mata saha si Iblis teh. Da bongan nanyana begitu nanyana. Leuwih ti kitu ge Allah mah kawasa. Hartina dunia nu gede dileutikeun diasupkeun kana jero nog Allah kawasa. Atanapi eta nog digedekeun sagede alam dunia, tuluy alam dunia diasupkeun kana jero nog Allah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ta'alluq ta'diyah atau sasaran sifat kudrat itu yaitu sesuatu yang mungkinul wujud. Kudrat tidak menyasar kepada yang wajibul wujud, demikian juga kudrat tidak menyasar kepada sesuatu yang mustahilul wujud. Sementara untuk ta'alluq tarotubnya, tingkatan sifat kudrat
Di sini ada 8 tingkatan. Namun insya Allah untuk tingkatan sifat kudrat tidak akan dibahas hari ini karena waktunya tidak akan cukup. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan satu orang memimpin untuk berdoa.